Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai klorofil. Sebelum membahas materi lebih lanjut, kita pahami terlebih dahulu pengertian klorofil. Klorofil adalah suatu pigmen pemberi warna hijau suatu tanaman, alga, dan bakteri fotosintetik. Klorofil dikenal juga sebagai zat hijau daun yang terletak pada organel kloroplas tanaman. Selanjutnya jenis-jenis pigmen dan fungsinya. Pertama, ada klorofil. Merupakan pigmen pemberi warna hijau yang terdapat di kloroplas. Fungsinya menyerap energi dari sinar matahari untuk dirubah menjadi energi kimia, kemudian memicu fiksasi CO2 menjadi karbohidrat. Kedua, ada antosianin, yaitu pigmen pemberi warna ungu, biru, dan merah. Jika pada media asam, antosianin akan berwarna merah, sedangkan media basa, antosianin akan berwarna ungu dan biru. Antosianin terdapat pada vakuola yang berfungsi sebagai pigmen aksesoris. Selanjutnya, karotenoid. Terbagi menjadi karoten, pemberi warna oranye, dan xanthofil, pemberi warna kuning. Fungsinya sebagai fotoprotektor bagi tanaman, untuk melindungi tanaman dari sinar matahari berlebih saat cuaca sangat panas. Karotenoid juga berperan sebagai pigmen aksesoris. Selanjutnya, jenis-jenis klorofil. Pembagian klorofil didasarkan pada perbedaan struktur kimia. Yang pertama, ada klorofil A, merupakan klorofil yang memantulkan warna hijau dan biru yang hampir terdapat pada semua tumbuhan autotrof. Selanjutnya, klorofil B merupakan klorofil yang memantulkan warna hijau dan kuning, dapat ditemukan pada ganggang hijau. Selanjutnya, klorofil C merupakan klorofil yang memantulkan warna hijau dan coklat, dapat ditemukan pada Phaeophyta. Kemudian, klorofil D merupakan klorofil yang memantulkan warna hijau dan merah, dapat ditemukan pada Rhodophyta. Selanjutnya, sifat fisika dan kimia klorofil. Mempelajari atau membahas tentang sifat fisika dan kimia dari klorofil. Sebelum kita masuk, tentu saja kita harus lebih mengetahui terlebih dahulu apa itu sifat kimia, sifat fisika, dan tentu saja biologi. Sifat biologi ini adalah segala hal yang berhubungan dengan kehidupan, hidup, itu kata kuncinya. Untuk sifat kimia, segala hal yang berhubungan dengan unsur, zat, dan reaksi yang disebabkan oleh unsur tersebut dengan unsur-unsur lainnya. Sedangkan sifat fisika, hal ini berhubungan dengan peristiwa, gejala alam, dan sejenisnya. Sehingga sifat fisika ini seperti terjadi dengan sendirinya, walaupun bisa kita atur sedemikian rupa. Oke, kita masuk kepada sifat kimia dan fisika dari klorofil. Dalam hal ini tentu saja sifat fisika berhubungan dengan unsur dan zat. Materi praktikum kita adalah pengukuran kadar klorofil. Tentu kita perlu mengekstrak klorofil terlebih dahulu, sehingga diperlukan bahan-bahan kimia tertentu untuk mengekstraknya. Nah, ini berhubungan dengan sifat kimia. Oke, pada praktikum kita biasanya menggunakan aseton 85% untuk mengekstrak dari klorofil tersebut. Klorofil tersusun atas C, H, O, dan N, dan juga magnesium atau Mg, sehingga butuh pelarut-pelarut tertentu untuk melarutkannya. Tidak bisa dilarutkan dengan pelarut sembarangan atau pelarut umum seperti air. Kita perlu melarutkannya dengan pelarut tertentu, contohnya aseton, eter, metanol, etanol, dan beberapa jenis pelarut lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada sifat fisika. Sifat fisika yang berupa peristiwa ataupun gejala, dalam hal ini tentu saja akan berhubungan dengan panjang gelombang, karena kita berbicara tentang sinar matahari. Sifat fisika dari klorofil adalah mampu memantulkan atau menerima sinar matahari dalam panjang gelombang tertentu. Untuk panjang gelombang yang bisa diserap pada umumnya adalah berkisar antara 400 sampai 700 nanometer atau 750. Oke, 750 nanometer. Biasanya itu terjadi pada cahaya-cahaya tampak. Sedangkan kita mengetahui pada umumnya daun itu berwarna hijau. Bukan berarti pigmen itu berwarna hijau, bukan. Tapi pada klorofil itu dia memantulkan warna hijau, sehingga itulah yang nampak atau dibiaskan oleh mata, yang nampak oleh mata makhluk hidup, manusia terutama kita. Maka sifat fisika itu berhubungan dengan
gelombang cahaya matahari pada klorofil, memantulkan ataupun menerima. Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kadar klorofil pada tumbuhan. Kadar klorofil pada tumbuhan dipengaruhi oleh dua hal yang utama, itu adalah internal dan eksternal. Untuk internal, ini adalah berhubungan dengan tumbuhan itu sendiri, terutamanya adalah jenis tumbuhan, spesies tumbuhan, dan bisa jadi varietas tumbuhan. Dan untuk hal lainnya adalah umur tanaman, umur tumbuhan itu sangat mempengaruhi terhadap kadar klorofil, terutama pada umur daun. Daun pertama, daun kedua, daun ketiga itu memiliki kadar klorofil yang berbeda di setiap bagian daunnya. Dan selanjutnya adalah faktor eksternal. Dari faktor eksternal itu terdapat beberapa hal yang cukup signifikan mempengaruhi kadar klorofil. Yang pertama adalah cahaya. Yang kedua ada temperatur. Yang ketiga ada air. Dan ada beberapa hal lainnya yang sangat mempengaruhi, yang juga mempengaruhi seperti pH, seperti kelembaban dan lainnya. Tapi kita fokuskan pada tiga ini saja. Cahaya. Cahaya sangat mempengaruhi terhadap pembentukan klorofil. Hal ini bisa kita lihat pada kecambah-kecambah. Biasanya kita gunakan toge untuk mengujinya. Toge yang ditanam pada kondisi gelap biasanya lebih tinggi, tapi klorofil yang terbentuk pada daun itu sangat sedikit atau tidak matang klorofilnya, sehingga tidak bisa berfungsi secara baik atau normal. Yang kedua adalah temperatur. Untuk temperatur, biasanya pembentukan klorofil itu terjadi pada temperatur normal, adalah 26 derajat sampai 45 derajat. Itu secara umum. Tapi pada tanaman-tanaman tertentu bisa pada suhu yang lebih rendah atau suhu yang lebih tinggi. Tapi pada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa pembentukan paling baik pada klorofil itu adalah pada suhu 26 sampai 30 derajat Celcius. Ini adalah temperatur paling cocok atau paling baik untuk pembentukan klorofil dari daun tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang air. Air sangat berpengaruh terhadap pembentukan klorofil dari daun atau tumbuhan, karena setiap makhluk hidup terus sebagian besar sangat dominan disusun oleh air. Maka kekurangan air akan menyebabkan desintegrasi atau pembentukan yang tidak utuh terhadap klorofil tersebut, sehingga air berperan sangat besar terhadap pembentukan terhadap kadar klorofil pada daun. Kita tahu beberapa contoh tumbuhan atau tanaman itu yang memiliki apabila kadar air di dalam tubuhnya itu sudah sangat sedikit, maka melakukan beberapa hal cara untuk beradaptasi. Contohnya adalah tanaman jati. Teknik deteksi klorofil pada daun pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah melalui secara kualitatif, dan yang kedua adalah dengan cara kuantitatif. Kalau secara kualitatif terdapat beberapa cara yang bisa digunakan, tapi yang paling utama itu adalah secara kromatografi. Kromatografi terbagi atas beberapa cara atau tipe, yaitu ada kromatografi sederhana hingga pada kromatografi yang modern. Kromatografi ini memiliki cara, itu dengan cara pemisahan antara satu zat dengan zat lainnya. Biasanya kita menggunakan kertas tertentu. Contohnya adalah Whatman dengan grade 3. Itu yang biasa digunakan pada teknik deteksi kromatografi sederhana. Metode secara kuantitatif. Untuk metode secara kuantitatif ini
memiliki dasar hukum, yaitu yang dikemukakan oleh Lambert dan secara spektrofotometri. Selanjutnya adalah metode kuantitatif ini. Yang paling populer itu ada dua metode, itu pertama metode Arnon dan yang kedua ada metode Wintermans dan Demotte. Untuk metode Arnon biasanya kita menggunakan larutan berupa aseton 85%. Biasanya jika kita melakukan praktikum saat ini, maka kita akan menggunakan aseton 85% atau metode Arnon. Yang kedua adalah Wintermans dan Demotte. Untuk metode Wintermans ini kita menggunakan larutan berupa etanol 96% untuk mengukur kadar klorofil pada daun.